Omarah Naidra Esteglal, pria tampan kelahiran 11 Agustus 1999 ini dikenal sebagai seorang aktor yang namanya melejit sejak memerankan tokoh Pian dalam film Dilan. Hebatnya, bukan sekedar karirnya yang moncer, otaknya pun encer. Buktinya, Omar sempat mengenyam pendidikan menengah atas dan berkuliah lewat jalur beasiswa di Amerika Serikat. Bahkan saat kuliah di negeri Paman Sam tersebut, Omar mengambil 2 jurusan sekaligus, yaitu psikologi dan filsafat di St. Olaf College, Minnesota. Tapi kemampuan intelektualnya yang di atas rata-rata itu sebenarnya sudah mulai terlihat sejak ia masih remaja. Kala itu, Omar yang baru berusia 15 tahun sudah menulis sebuah buku yang berjudul Read Without Prejudice, Do Without Doubt. Ide awal buku tersebut bermula dari hasil polling yang ia buat mengenai kecintaan remaja kalangan menengah ke atas di Jakarta terhadap agama Islam. Buku itu bagi Omar dianggap mampu mewakili keresahan yang ia rasakan sebagai seorang remaja muslim yang hidup di era milenial. Tapi, apa sebenarnya keresahan yang Omar rasakan hingga ia mampu menulis buku tersebut hanya dalam waktu 3 bulan? Mari kita simak jawabannya di Ngopi Spesial Ramadan pagi ini. Oke, Ji, penasaran lu pengen nanya apa nih masalahnya nih? Nah, Masalah beasiswa, lu kan gak pernah beasiswa. Tanya dong gimana rasanya dapat beasiswa dari luar negeri gitu. nah, kan kesibukannya sebagai artis nih. Artis terus main film terus tambah lagi dapat beasiswa. Gimana tuh cara ngaturnya? Biasa artis kan sibuk tuh. Gimana ceritanya lu tuh? dapat contekan dari mana sih bisa ngatur begitu? Ya, yang waktu kamu kirimin lewat WhatsApp tuh gimana itu lo kita contekannya? sama Oh, iya, nyontek. betul. Enggak begitu. Iya itu kebetulan juga ya. Syukur-syukur alhamdulillah tiba-tiba dapat beasiswa ya masa ditolak gitu ya. Iya. Jadi aku habis itu SMA waktu itu di New Mexico di Amerika. Habis itu ke Minnesota ngambil filosofi sama psikologi. Itu juga iseng. Psikologi. Psikologi ya. Di Meksiko gimana rasanya hidup di Meksiko? Di New Mexico enak. Dingin, Serius? dingin kok. Bukannya di sana tuh rame imigran apa segala macam. Ada banyak masalah hal yang kayak gitu cuman aman. Aman lah sebenarnya ya, luar biasa. Terus akhirnya lu kalau nggak salah bikin buku juga. Ya, sebelum ke Amerika bikin buku dan ini yang tadi soal perihal anak. Si anak ini. Anak suruh susah sholat. Apa triggernya lu bikin buku atau nulis buku itu? Jadi sebenarnya waktu itu lagi di sekolah tiba-tiba ada guru nyuruh anak sholat. Ayo sholat dimarahin gitu kan. Terus anaknya, apaan sih nyuruh-nyuruh? Nah, dari situ aku ngeliat ini kenapa gurunya maksa banget anaknya sholat sampai dimarahin kayak gitu, sedangkan kenapa anaknya membangkang banget karena disuruh. Awal dari situ doang sih. Ini kira-kira apa sih masalahnya itu di mana gitu loh. Iya. Padahal ini anak ya saya ngeliatnya rajin sekali sholat. Berangkat dari masalah situ. Tapi lu pernah mengalami di posisi itu nggak? Lu malas disuruh sholat gitu? Iya, aku tidak suka disuruh. Apa penyebabnya? Karena menurutku ini adalah ya ini pendapat aja ya maksudnya. Kenapa mungkin ya, waktu itu pas aku nulis buku pun juga diskusinya hal yang sama. Alasan kenapa orang banyak malas disuruh sholat karena sholat ini adalah hal yang hubungannya antara manusia dengan Tuhan gitu kan. Iya, ini dulu ya waktu itu bilang. Dan ketika kita disuruh orang itu seperti kita diganggu hubungannya. Walaupun bukan. Tapi ada pertentangan Seperti itu pertentangannya. Walaupun tidak gitu. Iya. Gitu. Kenapa sih Pak Ustadz? Saya juga merasa dulu waktu masih tinggal sama orang tua, kalau disuruh sholat tuh saya malah apa sih nyuruh-nyuruh gitu. Saya bisa sholat sendiri. Ini mau jawaban panjang apa pendek? Serius. Serius satu. Oke, bagus jawabannya tuh Pak Ustadz. Belum. Belum. Ini susah Serius ya. nih. Makasih. Secara psikologis kadang-kadang apa yang dipahami oleh orang tua tidak dipahami oleh anak. Betul. Dan apa yang dipahami dirasakan anak kadang-kadang tidak ada dirasakan empati dari orang tua. Orang tua bagaimana perasaan anak. Makanya kadang-kadang tidak hikmah. Nyuruh itu oke, tetapi dengan cara hikmah. Tepat waktunya, tepat caranya, tepat kepada bahasanya, bahkan pada suasananya. Yang kedua, anak tidak paham terhadap orang tua. Karena orang tua mengerti. Sekarang ini orang suruh pakai helm aja kok susah. Iya. Karena orang nggak tahu penting bahayanya nggak pakai helm. Sampai didenda. Aneh, kan kebutuhan saya sendiri. Iya. Kenapa sampai didenda nggak pakai helm? Padahal kebaikan untuk diri sendiri. Ya, suruh pakai masker, jaga jarak aja Susah. sampai pertunjukan Iya. musik. Itu temenmu, ini di Subang. Ini temennya Omar ini. Rame-rame di Subang. Ini viral luar biasa. Di tengah-tengah orang jaga jarak. Karena dia nggak tahu bahayanya virus.
Nah, maka nanti ada ahamiyah, ada azimah, ada fadilah, ada hikmah. Ahamiyah itu pentingnya sholat. Karena orang tahu pentingnya sholat, maka maksa-maksa anak suruh segera sholat. Bahayanya api misalnya, maka anak mainan api dimarah-marahi. Wah, ini padahal bagus loh, kembang api segala macam. Tapi itu karena orang tua tahu bahayanya api. Sama dengan bahayanya tidak sholat. Tetapi tentu bagi orang tua harus hikmah. Kapan seorang anak ini? Karena anak itu bukan disuruh. Kesalahan, benar kalau dia merasa protes. Karena sebaiknya anak itu bukan disuruh tapi diajak. Diajak. Beda, perintah dalam agama, ajaklah anakmu supaya sholat. Ngajak itu berarti dirinya sendiri sholat. Kalau nyuruh enggak, dengar adzan apa, kamu kuping apa tanduk? Ya kuping. Dengar adzan enggak? Dengar. Anaknya suruh ke masjid, dia sendiri naik nonton drakor. Nah, ini berarti... Kalau ngajak itu otomatis berarti mencontohkan. Mencontohkan. Tapi kalau ngajak, nyuruh belum tentu. Belum tentu. Iya benar banget. Nah di buku lo itu Mar, sebenarnya apa yang pengen lu sampaikan dari buku itu untuk si pembaca? Tapi bentar lu jawabnya. Kita ngopi dulu. Oke. Supaya mulut nggak berbusa nih. Iya kan? Serius banget Pak Ustadz. Ketika satu orang diapresiasi akan kapabilitas intelektualnya, pasti mereka merasa senang, ya kan? Tahu nggak manfaatnya puasa? Menurutmu apa? Gini. Oh iya, kalau menurutku begini. Bahkan orang tua ketika bisa berdialog seperti itu dengan anak, itu pasti environment yang sangat sehat gitu loh.